Dalam sejarah yang penuh dengan luka, ada kisah yang sering terabaikan, kisah tentang perempuan-perempuan yang dipaksa menyerahkan segalanya di masa perang. Mereka disebut Jugun Ianfu. Secara harfiah, istilah ini berasal dari bahasa Jepang. Jugun berarti mengikuti tentara, sementara Ianfu diterjemahkan sebagai wanita penghibur. Namun, istilah ini hanyalah selubung untuk menutupi kekejaman yang sebenarnya terjadi. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945, ribuan perempuan menjadi korban sistem perbudakan seksual yang dilegalkan oleh militer Jepang. Di bawah dalih melayani kebutuhan tentara, mereka direkrut secara paksa atau ditipu dengan janji-janji palsu. Ianfu secara harfiah berarti wanita penghibur. Istilah ini merujuk pada perempuan-perempuan yang dipaksa menjadi budak seksual untuk tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Sistem ini diorganisir oleh militer Jepang yang mendirikan rumah-rumah bordil khusus untuk tujuan ini yang disebut Ianjo. Lokasi Ianjo tersebar luas di wilayah yang diduduki Jepang, termasuk Indonesia, di mana praktik ini berlangsung dengan cara-cara yang sangat memprihatinkan. Di Indonesia, korban Jugun Ianfu berasal dari berbagai kelompok. Kebanyakan adalah perempuan pribumi, tetapi juga terdapat korban keturunan Eropa yang masih berusia remaja hingga dewasa muda. Banyak dari mereka ditipu dengan janji pekerjaan sebagai pekerja pabrik atau pelayan, sementara yang lainnya diculik atau dipaksa langsung oleh militer Jepang. Mereka kemudian dibawa ke Ianjo, di mana mereka dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang secara bergiliran. Setiap perempuan seringkali harus melayani banyak tentara dalam sehari, tanpa adanya hak untuk menolak. Kondisi mereka diperburuk oleh pengawasan ketat, kurangnya makanan, kebersihan yang minim, dan kekerasan fisik maupun verbal. Sistem Ianjo ini diatur untuk mengatur moral tentara Jepang dan menghindari penyebaran penyakit menular seksual. Namun alih-alih menjadi solusi, hal ini menciptakan trauma fisik dan psikologis yang mendalam bagi para korban. Perempuan di Ianjo diperlakukan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai alat pemuas nafsu belaka. Setelah perang berakhir pada tahun 1945, sebagian besar Jugun Ianfu dibiarkan begitu saja. Banyak dari mereka yang tidak dapat kembali ke keluarganya karena rasa malu, trauma, atau stigma sosial. Sebagian lagi tidak pernah mengungkapkan apa yang terjadi karena takut akan pengucilan. Kebebasan mereka dari Ianjo terjadi setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II. Namun meskipun perang berakhir, penderitaan mereka tidak serta-merta selesai. Dampak psikologis yang mendalam tetap membekas seumur hidup. Selain itu, isu ini jarang diangkat secara terbuka di Indonesia karena dianggap sebagai aib nasional dan seringkali ditutupi untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Jepang. Hingga kini meskipun berbagai penelitian dan kesaksian telah mengungkap kebenaran sejarah, banyak korban yang tidak pernah mendapatkan keadilan atau pengakuan yang layak atas penderitaan yang mereka alami.